Chipset Snapdragon 7 Gen 3 memang masih terhitung baru ya, tapi kebetulan kita juga udah pernah cobain dan memang performance-nya di sini kenceng cuy. Nah, setelah sebelum lebaran kemarin rame nih dimombardir sama HP-HP mid-range yang bejibun banget. Nah, kali ini kita disodorin sama HP gaming yang terjangkau. Ya, sini dia penerus dari iQOO Z7 yaitu Z9 series. Yes, yang Z8 ya, kan 7 sampai 9, yang 8 di skip. Di Indonesia ada nggak dirilis, jadi langsung ke Z9. Nah, ada dua versi yang dirilis sama iQOO Indonesia, ada Z9 yang reguler, dan ada yang versi Lite-nya Z9X. Tapi yang kita bakal bahas di video kali ini, fokusnya ke Z9 reguler aja, yang mana gue udah cobain selama kurang lebih semingguan. Jadi, apa aja kelebihan, apa aja kekurangan HP-nya, kita langsung bahas lengkap di video kali ini. Let's go! Mungkin masih ada yang belum familiar sama brand iQOO. Jadi iQOO ini adalah sub-brandnya Vivo ya, yang mana fokus bikin smartphone dengan high performance, tapi harganya masih bisa dibilang terjangkau atau menarik lah ya. Nah, sebelumnya kita pernah bahas dari iQOO Z7, ada iQOO 11 sama iQOO 12, yang mana ini HP flagship ya. Cuma harganya miring banget sampai kayak gua ngerasa ini brand gak nyari untung gitu. Nah, sebelum kita bahas lengkap, kita cek dulu HP-nya, kita unboxing. Nah, untuk boxnya sendiri masih konsisten, warna gelap ya, tapi sekarang warnanya udah nggak kuning lagi nih tulisan iQOO-nya. Dalam boxnya ada smartphone-nya dan kita bisa cek nih warnanya adalah warna breeze green. Agak mirip sama baju gue, tapi agak kebiruan sedikit dia ya. Lebih ke warna telur asin gitu. Dan masih ada satu warna lain yang standar gelap, yaitu warna Phantom Black. Nah, untuk warna breeze green ini menurut gue cakep sih. Cocok juga buat kalian yang mungkin agak bosen ya sama warna HP yang gitu-gitu aja. Karena ini di beberapa angle warnanya kayak agak keputihan gitu, misalnya kena lighting. Nah, untuk chargernya udah flash charge 80 watt ya, jadi pakai kabel A to C. Dapat juga soft case bening, dan yang terakhir ada SIM ejector. Oke, kita bahas desainnya lebih detail ya. Nah, sekarang desainnya dia mengkotak ya, flat di semua bezelnya, curve-nya cuma di ujung-ujung cornernya aja ya. Dan back cover-nya juga ini agak curve sedikit gitu ya. Dan ini frame plastik, back-nya juga plastik. Tapi overall build quality-nya menurut gua solid ya. Digenggam itu kerasa rigid, padat kayak gitu. Dan HP ini juga udah punya rating IP64, jadi aman dari cipratan air dan juga debu itu nggak bakal bisa masuk ke dalam. Nah, sekarang housing kameranya nih yang menarik karena udah ya ala-ala iQOO 12, ala-ala flagship ya. Jadi kelihatan masih satu DNA kan. Lumayan nih HP mid-range sudah mirip-mirip ya sama flagship. Nah, attention to detailnya juga kelihatan nih effortnya ya. Kayak di pinggiran frame kamera ada gerigi-gerigi kecil nih yang walaupun agak susah dipegang tapi dilihat tuh berasa mewah gitu, berasa premium ya. Cuma memang ada tulisan 50 megapiksel aja di samping setup yang sendirian nih, yang kelihatan kayak kok sendiri gitu ya. Ya intinya tapi ini lagi-lagi ya mirip sama iQOO 12. Nah, material back cover ya, ini plastik polikarbonat tapi finishingnya matte ya, jadi nggak gampang nempel fingerprint, jadi aman dipegang-pegang tanpa case, malah lebih enak menurut gua tanpa case-nya. Dari depan HP ini juga kelihatannya ganteng ya, kerasa boxy, tapi bezelnya tipis ya di samping kiri kanan atasnya, cuma di dagunya aja yang agak sedikit lebih tebel, tapi ya oke lah, masih kelihatan simetris ya. Nah, kayak tadi kita bilang di awal, HP ini tuh performance-nya mantap ya, karena HP-HP-nya iQOO memang sejatinya HP performance tinggi, HP gaming bisa dibilang, yang dibalut dengan desain yang elegan gitu, kayak HP normal gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak serigala berbulu domba lah gitu. Luarnya kalem, dalamnya serem. Nah, mulai dari chipsetnya, yang mana dia pakai Snapdragon 7 Gen 3 ya, yang mana ditopang sama 6K Vapor Chamber Cooling System, namanya ya. Nah, mana ini gede banget, katanya juga sama kayak yang ada di flagshipnya, yaitu di iQOO 12. RAM-nya ada dua pilihan, 8 atau 12 GB, storage-nya 256 GB. Nah, untuk layarnya sendiri dia pakai panel AMOLED refresh rate 144 Hz dengan ukuran 6,78 inci beresolusi 1.5K. Nah, untuk baterainya juga gede, 6000 mAh tadi dengan flash charge 80 watt. Chipset Snapdragon 7 Gen 3 memang masih terhitung baru ya, tapi kebetulan kita juga udah pernah cobain di seri HP yang lain, dan memang performance-nya di sini kenceng cuy, untuk di kelas menengah mid-range-nya ya. Nah, di beberapa tes benchmark sintetis, kita tesin hasilnya mantep-mantep, mulai dari AnTuTu benchmark itu di 820 ribuan ya, jadi hampir mendekati teritori jutaan lah. Dan beberapa tes lain juga seperti Geekbench, 3D Mark Wildlife, ini kalian bisa lihat hasilnya oke-oke semua. Dan kita juga sempat tes yang stress test ya, pakai Wildlife, dan kita dapetin 98,9% stability. Jadi sangat stabil, dan peranan 6K Vapor Chamber Cooling Systemnya tadi nggak gimmick doang lah bisa dibilang. Dan ngomongin HP ini pastinya buat gaming ya. Game sejuta umat mulai dari MLBB, settingannya juga udah unlock di super untuk high frame rate-nya, dan grafiknya udah bisa ultra. Jadi nice banget, padahal umur chipsetnya masih tergolong baru ya, tapi udah optimal untuk settingan-settingan games.
games. Lanjut kita tes lagi di game favorit gue, yaitu One Punch Man World dengan settingan resolutionnya high dan image quality-nya di medium, dan FPS kita dapetnya di 40-50-an. Ya, jadi kalau diturunin dikit bisa 60 sih harusnya. Next, Genshin Impact. Nah, ini juga settingan medium bisa dapetin di 40-50-an FPS, cuma kalau lagi fighting dengan banyak efek partikel, itu bisa memang sesekali drop sampai 30-an FPS ya, kalau banyak detail-detailnya. Dan, oh ya, untuk gaming sendiri, make sure aktifin mode monster ya. Caranya gampang banget, tinggal masuk aja ke game, dan akan ada slider yang muncul ya di sebelah kiri. Itu tinggal di swipe aja, dan di situ ada 3 mode yang tersedia, battery saver, balance, dan juga monster. Nah, pas gue sempet tes ketiga modenya di HP ini, gue dapat satu penemuan unik, yaitu semuanya itu jalan di kecepatan prosesor yang sama, yaitu di 2,63 GHz untuk CPU dan 515 MHz di GPU, karena ada tulisannya di sana kan. Cuma pas di mode battery saver nih, nah kecepatan prosesornya bisa turun paling rendah sampai 1,27 GHz, mungkin untuk tadi nge-save baterainya. Nah, kalau di mode monster, ini kecepatan prosesornya juga lumayan dinamis, tapi bakalan turun cuma sampai 2 GHz paling rendah. Jadi mode-mode ini kalau dipakai main game akan tetap ngasih experience yang mirip-mirip dari segi FPS. Nah, paling yang ngebedain saat gamenya lagi nggak dimainin, di mode battery saver itu lebih agresif untuk nurunin speed prosesornya biar lebih hemat daya ya. Nah, kalau di mode monster itu kalian bisa pakai untuk pengen gaspol terus lah, pengen push rank. Balance juga bisa kalian pakai untuk lebih seimbang lah antara power yang dibutuhkan sama performance yang dikasih. Selain itu juga ada beberapa shortcut yang bisa diakses untuk kemudahan bermain game. Kayak ada block notification, jadi nggak keganggu pas lagi main game ya. Ada background calls juga bisa di-block, reject calls, dan masih banyak lagi. Jadi dipermudah banget aksesnya ketika main game di iQOO Z9 ini. Nah, kita juga cobain raw performance dari si iQOO Z9 ini pakai emulator, dan di sini kita tesin di game PSP ada God of War Chains of Olympus. Ini ternyata sampai butuh ke 8x ya, 8x resolution baru bisa turun FPS-nya dari 60, itu pun masih di 50-an. Jadi secara game PSP harusnya aman, bisa dilibas semua. Mungkin karena terlalu enteng, kita juga langsung tes lagi pakai game PS2 lewat emulator Aether SX2, yaitu game Chaos Legion, yang mana ini cuma bisa jalan 2x resolution aja. Tapi ketika monsternya ke summon itu lebih berat cuy. Jadi ya kalau udah ke summon memang baru bisa jalan lancar lagi gamenya. Kalau mau aman sih di 1x resolution aja. Tapi balik lagi, game-game PS2 rata-rata sih harusnya bisa dimainin lancar di HP ini. Nah, setelah tes games tadi, thermalnya gimana nih? Nah, suhunya itu memang tertinggi bisa sampai di 45 derajat Celcius di titik terpanasnya, itu di samping modul kameranya. Tapi ini juga sebentar banget, abis itu langsung turun lagi ke suhu normal. Ya bisa dibilang wajar ya, karena tadi ukuran vapor chamber-nya itu yang 2 kali lipat dari seri Z7 sebelumnya. Jadi bisa dibilang penyaluran suhunya bagus ya, dan itu memang tadi sama kayak si flagshipnya iQOO 12. So, untuk urusan suhu aman lah di HP ini. Sip, kita langsung lanjut ke bagian screen layar dari HP ini yang kita udah liatin dari tadi ya. Layar tadi ya, kualitas AMOLED-nya itu flagship grade C8 material katanya. Diklaim iQOO punya local peak brightness sampai 4500 nits. Itu tuh tinggi banget ya. Dan gue pakai, memang gue tes di bawah sinar matahari itu mantep, nggak ada komplain. Dan gue juga sempat bandingin sama HP flagship terbaik yang punya layar sampai 2600 nits. Dan memang si iQOO ini di mata gue itu lebih terang, walaupun nggak terlalu jauh bedanya ya. Cuma memang kita juga nggak punya alat ngukur nits-nya secara akurat, so ya, take it with a grain of salt. Dan satu lagi yang gue suka adalah speaker yang ada di HP ini secara multimedia juga udah stereo, jadi kualitasnya juga balance ya, suaranya nyaring, detailnya jelas, bassnya ada tapi memang nggak yang nampol banget. Jadi sektor audio udah enak lah, udah stereo, nggak kayak itu ya yang masih mono gitu kan, nggak kayak saudaranya. Jadi buat aspek multimedia udah aman. Nah, ini part yang paling nampol dari HP ini, yaitu baterainya yang 6000 mAh, tapi bodinya masih bisa dibilang tipis coy. Ditambah flash charge 80 watt tadi ya, yang bikin kombinasi baterai gede dan ngecasnya cepet. Ini tuh kenikmatan yang paling hakiki lah buat kalian yang memang demen gaming. Nah, dengan penggunaan intens gua pas gua jadiin diri driver, gua dapetin screen on time 6 jam 43 menit, dan itu pun baterai masih sisa di 17% ya. Ini beneran gua pakai secara barbar ya, mulai dari pakai buat tethering internet, Google Maps, ngegame, nonton YouTube sambil teleponan di background. Jadi emang untuk urusan baterai, badak banget lah ini HP. Nggak perlu bawa charger untuk powerbank lagi sehari-hari, itu bakalan aman lah, pede banget sama baterainya. Nah, untuk chargingnya juga gila sih, ini sekejap banget, 0-57%, cukup perlu 12 menit aja, dan capai 100% cuma perlu 45 menit. Mantep banget.
Oke, lanjut, kita ngomongin ke bagian kameranya. Nah, ini pakai dual kamera setup, yang mana kamera utamanya pakai sensor 50 megapiksel Sony IMX882 yang ditemenin sama satu kamera lagi 2 megapiksel aja sebagai depth sensor, yang sebenarnya ya bisa dibilang kameranya cuma single kamera sih, kamera keduanya nggak dipakai. Hasil kameranya, kalau gue bilang kamera utamanya masih bagus, di siang hari juga udah aman dari segi warna. Kas-kasnya HP grupnya BBK ya, saturated, tapi masih dalam kategori yang pop ya, yang vivid ya, masih enak lah di mata. Detailnya juga dapet, white balance-nya lebih ke arah warm yang agak kekuningan sedikit gitu. Nah, cuma memang untuk foto low light nih, dia ada fitur night camera-nya itu akan otomatis hidup ya. Jadi tiap ambil gambar perlu beberapa detik untuk foto biar tetap stabil dan gambarnya itu terang. Nah, secara hasil sendiri gue bisa bilang ini kualitasnya cakep dan bisa di zoom 2x juga masih aman ya, mungkin karena sensor 50 megapikselnya tadi. Jadi kalau kalian butuh crop foto zoom ini masih oke. Untuk keperluan sosial media juga masih aman. Gue sih ya masih mending di 1x aja biar kita bisa crop juga sesuai kemauan. Nah, kamera depannya sendiri lagi-lagi khasnya grupnya BBK atau grupnya Vivo ya, bikin muka terlihat lebih cerah ya dari aslinya gitu, dengan kulit yang jadi lebih soft secara default. Efeknya bisa dimatiin, tapi memang settingan awalnya kalian mesti hidup, gak harus kalian matiin sendiri gitu. Cuma balik lagi memang sama seperti sebelumnya di iQOO Z7, di Z9 ini kamera ultrawide masih absen. Cuma memang ini yang dikorbankan sama iQOO ya, untuk dapat harga yang lebih terjangkau. Mungkin mereka ada data R&D ya, dimana gamers kurang peduli sama kamera, terutama di kamera ultrawide. Tapi ya buat gue sendiri sih, kamera ultrawide itu penting ya. Memang karena gue sendiri suka foto-foto, tapi memang di POV-nya gamer ya, untuk harga yang lebih terjangkau, mungkin mereka lebih memilih mengorbankan kamera gitu kan. Ya biar speknya bisa maksimal. Oke guys, ini dia untuk kualitas video dari iQOO Z9. Dan ini resolusi di Full HD 1080p 30 fps di kamera depan ya. Dari segi warna sih oke, cuma ini agak ngezoom dan ya tangan gue udah paling jauh nih, dapatnya segini, dan kayaknya kestabilannya juga tidak ada digital stabilization ya. Kita pindah ke kamera belakang. Untuk kamera belakang ini resolusinya di 4K dan ada digital stabilization-nya ya. Jadi EIS, Electronic Image Stabilization, dan cukup stabil overall, dan resolusi juga tadi ya bisa sampai 4K. Kalau di kamera depan tadi cuma Full HD 1080 aja. Dan ya ini as you guys can see, dari segi warna juga masih oke. Naturalnya juga masih dapet. Cuma emang karena dia EIS ya, ketika kita panning gini kayak ada sedikit jitter gitu ya, kayak delay sedikit gitu ya. Ya mungkin itu yang dikorbankan juga sama tadi yang pastinya sih kamera ultrawide-nya. Oke, jadi kita nggak bisa rekam kamera yang lebih lebar. Nah, selama gue nyobain HP ini buat jadi daily driver, ada satu hal yang cukup aneh, yaitu GPS-nya yang awalnya itu kurang responsif. Pas gue tes di Google Maps itu beberapa kali kayak loading gitu ya, untuk nampilin posisi aktual kita. Jadi akhirnya gue coba kalibrasi pas di Google Maps, dan ternyata abis dikalibrasi udah langsung bener. Jadi kalau kalian awalnya ngerasa ada masalah ya coba dikalibrasi aja di Google Maps biar posisi GPS-nya jadi lebih akurat. Oke, kesimpulannya, kalau kalian lagi nyari HP yang budget sekitar 4-5 juta mungkin ya, dan emang banyak dipakai buat gaming, looks-nya low-key ya, looks-nya lebih santun, kalem gitu, dan masih cocok juga dipakai harian, ya gua rasa iQOO Z9 bisa jadi salah satu pilihan yang menarik ya. Karena nggak cuma performance chipsetnya aja yang oke, layarnya tadi juga mantep ya, diadu sama flagship masih kelawan gitu kan. Kelasnya juga udah oke, audionya juga udah stereo, dan ya layarnya juga 144 Hz AMOLED resolusi 1.5K ya. Jadi udah bisa dibilang komplit. Dari segi package ditambah ya tadi, kenikmatan hakikinya adalah baterainya gede 6000 mAh dan ngecasnya cepet, dan software pun juga udah kurang lebih mirip-mirip sama flagshipnya yaitu iQOO 12. Cuma memang yang perlu di keep in mind adalah kameranya, yang mana dia nggak ada lensa ultra wide ya. Cuma memang menurut gue sih kalau kalian yang gamers ya, itu mungkin bukan jadi deal breaker. Jadi ya kamera utamanya juga udah cukup reliable ya di berbagai situasi. Jadi buat kelas HP gaming, kalau dibilang dalam case HP gaming ini not bad at all. Ya sekali lagi iQOO berhasil bikin HP yang value-nya bikin
kepala gua pusing ya. Gimana caranya bisa dapetin value for money kayak gini gitu. Nah, sedikit info juga, HP ini memang udah rilis resmi duluan di Malaysia, yang harganya udah di luar Nurul bisa dibilang. Di ringgit 1.300-an, yang kalau di rupiah sekitar 4,5 juta rupiah. Agresif banget itu harganya. Jadi kita lihat aja nanti berapa harganya di Indonesia, karena gue belum tahu saat gue bikin video ini. Gue sih berharap harganya nggak jauh-jauh dari harganya tadi ya, harga Malaysia. Dan kalau beneran kejadian, ini sih bakalan mantep banget sih secara value for money-nya. Oke, itu aja experience gue buat iQOO Z9. Kalau kalian punya pengalaman dengan brand iQOO, boleh juga di-share di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Dan itu aja, kalau kalian suka videonya dikasih tombol jempol, diklik ya, dan juga klik subscribe dan hidupin notification-nya. Itu aja, thank you so much for watching. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. iQOO, IQ, Camus. Sip, ini mantap.